Gue juga bilang ini draw. Ini draw. Saya draw di kandang ya. Justru kejutan-kejutannya itu adalah mungkin melawan Australia. Nggak mikirin lawannya siapa, karena lawan siapapun gue rasa udah bisa kita sikat. Karena patokannya Saudi Arabia. Saudi kita bisa mengimbangi, padahal main di kandang dia. Nanti ada kejadian-kejadian menarik tentang situasi di Stadion Saudi. Itu disampaikan langsung sama jurnalis dia. Lawan Australia, Indonesia akan menggunakan jersey keberuntungan. Nah, ayo, kalian bertanya-tanya nggak sih kira-kira Indonesia buat lawan Australia nanti akan pakai jersey warna merah atau putih? Timnas Australia belum tanding sudah merasa ketakutan lawan timnas Indonesia di Stadion GBK. Ya, menurut salah satu pemain Australia, ia mengatakan bahwa bermain menghadapi Indonesia sama saja lawan dunia. Ini dia perhitungan poin kalau kita menang, imbang maupun kalah menghadapi Australia di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau kita menang ya jelas 21 poin itu sangat-sangat memuncak ya, bagaimana euforia di GBK nanti, dan poinnya pasti akan bertambah banyak, bisa naiknya cukup jauh, bisa 127 atau 128, bisa naik 4 sampai 3 sampai 4 peringkat. La Grande Indonesia akan buat mega koreo saat laga timnas Indonesia melawan Australia besok 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini dikonfirmasi langsung dari postingan sosial media milik La Grande Indonesia. Rencananya akan ada mega koreo yang melibatkan 3 tribun sekaligus, yaitu tribun bagian utara, tribun barat, dan tribun bagian timur. Yang tentunya koreo ini bakalan gak biasa, karena biasanya yang dilibatkan itu hanya tribun bagian utara, sementara nanti tribun barat dan timur juga diajak untuk berpartisipasi. Dan La Grande Indonesia juga menghimbau kepada seluruh supporter yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion agar menyukseskan koreo yang akan mereka hadirkan. So, buat kalian yang hadir langsung ke stadion dan duduk di tribun bagian utara, timur, dan barat, wajib dengerin arahan dari koordinator koreonya teman-teman La Grande ya. Jangan ngeyel, karena koreo ini juga cuma 10 menit doang kok. Dan koreo ini akan berlangsung saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi, buat kalian yang duduk di tribun tersebut, mohon sebentar saja untuk mensukseskan koreo ini, agar dukungan untuk para pemain di lapangan dapat tersampaikan dengan maksimal. Nggak ada bocoran sama sekali koreonya bakalan gimana, tapi yang pasti, ini bakalan spektakuler banget, dan negara lain pasti iri karena mereka nggak punya supporter semeriah dan setotalitas ini mendukung timnasnya. So, share dan posting ulang video ini agar bisa tersampaikan ke seluruh fans timnas Indonesia. Nggak kebayang sih gimana euforianya kalau koreo ini sukses, ditambah timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Australia. Yuk dukung timnas Indonesia dan buat Australia ketar-ketir di GBK. Tulis dukunganmu untuk timnas Indonesia di kolom komentar ya. Timnas kita bermain di kandang, di home ya, di Gelora Bung Karno. Ya, kemungkinan pakai merah nggak sih? Saat ditanyakan ke Bapak Sumarji ya kemarin ya, dia bilang, dilapor ke Ketua PSSI nih, pakai jersey merah apa putih? Instingnya mana nih yang terbaik? Bahkan menurut informasi terbaru nih ya, katanya Indonesia akan memakai jersey putih, jersey away saat lawan Australia besok. BTW, kalian tahu nggak sih alasan dibalik kenapa Indonesia memilih untuk memakai jersey putih besok? Nih, kalian lihat aja hasil yang didapatkan oleh timnas senior ya. Ingat, timnas senior semenjak pakai jersey putih rilisannya Erspo ini, timnas kita belum pernah kalah satu kali pun. Menang 2-0 lawan Filipina di Jakarta, menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, dan terakhir imbang 1-1 lawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dan timnas kita akan kembali menggunakan jersey putih saat lawan Australia di laga besok. Nah, sekarang gue mau nanya pendapat teman-teman semua nih. Kira-kira gimana? Setuju nggak timnas Indonesia menggunakan jersey putih? Apa menurut kalian tetap kecean lebih keren pakai jersey merah? Komentar yuk guys. Yuk kita komen. Let's go! Kemudian Cina di kandangnya Cina atau apapun gitu. Kalkulasinya akan tidak jauh-jauh dari situ gitu loh. Bahwa mereka harus ngotot di kandang. Kalau pun 1 poin lawan Australia udah luar biasa. Lo apa? Ini akan textbook. Pemain akan mendapat tekanan besar dan gue takut mereka nggak bisa tampil tanpa beban. Dibandingkan tekanan di Arab Saudi. Australia itu di atas Arab Saudi. Di Arab Saudi nggak ada tekanan justru. Karena mereka main away. Everybody expect kayak lu mainstream kardus expect akan kalah. Di situ akan ada kejutan. Ya lawan Australia juga expect kalah. Di situ ada kejutan, bro. Enggak. Ini bukan draw, tapi mereka tidak akan tampil extraordinary kayak lawan di Saudi. Di kandang itu tekanan besar. Tekanan tuan rumah, supporter sendiri, media dan lain kita expect ya. Jadi gue bilang draw, gue setuju, lebih
itu udah bisa dibilang maksimal lah. Karena memang kalau bermain di kandang pasti harapannya menang kan, tekanan dari media, dari supporter. Kita ada waktunya nih di kandang menang ya, mungkin masuk akal. Iya, sama kayak lawan Vietnam. Maupun Irak kita kuasai pertandingan. Kita kuasai 3 lawan Vietnam. Kita kuasai pertandingan, tapi Irak berapa peluang gol gitu. Kita tidak bisa manfaatkan peluang karena tekanan. Saya sepakat. Oke, gue lanjutin. Itu membuat mental kita naik. Karena apa? Karena Saudi pernah ngalahin Argentina, dan Saudi ini langganan Piala Dunia. Ketika langganan Piala Dunia bisa kita imbangin, bahkan hampir menang kita lawan dia. Kalau nggak dia hoki, ada deflect bola dari Verdong. Dunia kaget, sesuai prediksi gue. Gue bilang nanti lawan Saudi, kemungkinan besar kita akan mengagetkan dunia. Dengan seri aja, itu dunia kaget sebenarnya. Banyak media Vietnam, kita nggak usah pikirin, itu udah paling bawel. Sekarang lagi caper sama kita dia. Biasanya ngoceh-ngoceh, sekarang kebingungan. Media Malaysia, konten kreator Malaysia memuji kita setinggi langit. Banyak hal yang terjadi terhadap timnas kita di akhir-akhir ini. Nah, kalau imbang dapat 8 poin, itu juga besar. Kalau kemarin lawan si Arab cuma dapat 6, kalau ini 8. Ya lebih besar, karena Australia secara ranking jauh lebih bagus dibandingkan Arab 20-an, 24 kalau nggak salah. Kalau kalah itu hanya minus 3,9, jadi ya jangan sampai kalah sih sebenarnya. Kita harus punya mindset, pemain harus punya mindset, tim harus punya mindset bahwa kita harus tetap menang, kita harus incar menang. Tinggal apapun hasilnya nanti ya kita lihat seperti apa, dan yang gue harapkan faktor rumput juga pengaruh, dan tim juga moral meningkat setelah mampu mencuri 1 poin yang sangat krusial dari Arab Saudi. Harusnya menghadapi Australia mereka tampil all out juga. Oke, segitu dulu. Aiden O'Neil, gelandang timnas Australia. Ya, pasalnya Australia akan merasakan atmosfer di Stadion GBK yang begitu sangat menguji mentalitasnya, karena GBK sudah dipastikan penuh sebab tiket yang dijual sudah ludes terjual habis. Hancurkan mental Australia, Shin Tae-yong minta pada fans untuk ramaikan GBK. Sebelumnya, Kapten Australia yang merupakan kiper kedua Muhammad Ryan mengatakan 2 hal ini harus diwaspadai Australia. Pertama, kualitas pemain kita yang kini banyak merumput di Eropa, dan yang kedua, atmosfer fans Garuda di GBK. Nah, keuntungan kandang inilah yang diminta STY pada fans untuk bisa dimaksimalkan. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia hanya 20-30% saja. Tapi meski dengan peluang 1% harapan, saya tak akan menyerah. Semakin banyak dukungan kalian, para pemain pasti akan tampil lebih Spartan dan bisa pengaruhi mental lawan, katanya. Melihat info pusat, semua kategori tiket sudah habis terjual. GBK siap merah, beri dukungan yang tak kenal lelah, buat mental lawan goyah. Bonusnya, nonton Raisa. Australia yang akan mencoba mencuri poin di Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya di grup C dan pertemuan keduanya di tahun 2024. Sebelumnya, tim Garuda sudah bertemu Saukeros di bulan Januari pada ajang Piala Asia. Kala itu, Indonesia dibabat habis oleh anak asuh Graham Arnold. Namun, kali ini Indonesia datang bertempur dengan semangat dan materi yang berbeda. Lantas, seperti apa kesiapan keduanya jelang laga seru yang akan digelar Selasa malam nanti? Timnas Australia terlalu kuat, kita harus bagaimana? Sejak era 1960-an, tepatnya pada tahun 1967, baik dalam laga persahabatan maupun kompetisi resmi, Indonesia kerap kesulitan membendung gempuran Australia. Dan tahun 1973 dan 1990, Australia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 6-0 dan 3-0. Namun salah satu kemenangan paling bersejarah ketika Indonesia menang 1-0 atas Australia pada tahun 1981. Dominasi ini masih berlanjut pada Januari 2024. Australia kembali meraih kemenangan telak dengan skor 4-0. Secara historis Australia jauh lebih diunggulkan, namun timnas Indonesia punya tekad bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Shin Tae-yong sejatinya sudah perpanjang kontrak untuk mengukir sejarah baru lagi.